Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya kembali ya di Dosen Farmasi Cantik. Kali ini saya akan membagi atau menjelaskan tentang penetapan kadar PB dan HG pada sediaan kosmetik. Kenapa penting ya? Karena biasanya kan sediaan kosmetik itu ada beberapa yang memang ada tambahan PB atau HG, logam-logam berat yang memang seharusnya tidak boleh ada di dalam sediaan. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share ke teman-temannya supaya berguna ya untuk teman yang lain. Oke, yuk kita lihat dulu penjelasannya. Jadi kita mulai dari dasar teori singkatnya tentang spektrofotometri serapan atom. Untuk prinsipnya sendiri, bahwa spektrofotometri serapan atom itu prinsipnya di mana atom yang berasal dari logam itu kemudian diuapkan dalam suatu nyala. Nyalanya ini berada di dalam spektrofotometer serapan atom. Kemudian serapannya dalam pita radiasi sempit yang dihasilkan oleh lampu katoda. Jadi di dalam spektrofotometer serapan atom itu ada nyala yang dia akan menguapkan atom dari logam. Kemudian ada lampu katoda berongga yang dia akan memberikan serapan ya dalam bentuk pita radiasi. Kemudian dilapisi dengan logam tertentu. Jadi lampu katoda ini memiliki lapisan logam sehingga nanti setiap logam berat dia punya lampu katoda rongga tertentu. Kalau mau mengukur PB ya dia memakai lampu katoda rongga yang dilapisi dengan PB. Kemudian yang selanjutnya bisa ditentukan dan diukur. Kemudian untuk penerapannya sendiri dari spektrofotometri serapan atom ini untuk menentukan residu dari logam. Untuk kelebihannya dia spesifik karena bisa menentukan kadar logam tertentu. Hal ini disebabkan karena dia punya lampu katoda rongga tertentu juga. Kalau kita mau analisa PB dan HG maka katoda atau lampu katoda rongganya yang dipakai adalah lampu PB dan lampu HG. Jadi seperti itu. Jadi dia tidak bisa menangkap yang selain daripada logam yang tidak sesuai dengan lampunya. Makanya dia spesifik. Untuk kekurangannya hanya untuk unsur logam ya, karena lampu katoda rongganya itu tertentu hanya bisa menguji satu jenis logam untuk satu lampu, maka hanya logam itu aja yang bisa diuji. Sedangkan logam yang lain yang tidak sesuai dengan lampu katoda berongganya maka dia tidak bisa diuji dengan spektrofotometri serapan atom. Kemudian perlu lampu katoda rongga tertentu. Nah, ini tadi kan sudah saya jelaskan bahwa untuk mengukur satu logam maka dia perlu satu lampu. Kalau misalnya mau menguji banyak logam ya dia pun perlu banyak lampu. Jadi seperti itu. Berikut ini saya akan contohkan gimana terapannya dalam kasus praktikum ya. Jadi seorang mahasiswa farmasi melakukan penelitian penetapan kadar dari logam PB dan HG pada sediaan kosmetik, lipstik, dan bedak. Mungkin bagi cewek-cewek yang suka pakai lipstik dan bedak ini bisa dipakai sebagai sampel untuk penelitian. Kemudian penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terkait dengan isu mengenai kosmetik yang mengandung logam berat. Jadi ya sekarang kan banyak tuh kosmetik yang cepat memutihkan, kemudian cepat ini cepat itu ya, itu perlu diuji ya. Kalau instan biasanya kalau misalnya dia ada campuran maka dia akan perlu proses yang lama. Sehingga karena masyarakat ini khawatir terkait dengan banyaknya kosmetik yang beredar di pasaran baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri,
baik yang sudah BPOM atau belum ya, itu perlu dilakukan uji. Apalagi yang belum BPOM itu perlu diperhatikan lebih teliti lagi. Kemudian penetapan kadar logam Pb dan Hg dilakukan menggunakan metode spektrofotometri serapan atom. Preparasi sampel dilakukan sebelum analisis penetapan kadar untuk mempermudah proses analisis. Pada proses analisis ditentukan persamaan kurva kalibrasi standar dari logam Pb dan Hg sehingga bisa ditetapkan kadarnya. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan preparasi sampel. Nah, preparasi sampel ini bertujuan untuk memisahkan antara senyawa yang akan diuji atau logam yang mau diuji dengan matriksnya. Matriks itu apa ya dengan pembawanya? Kalian kan pakai sampel dari lipstik ataupun bedak. Nah, untuk memisahkan antara misalnya logam Pb dengan dan Hg dengan bahan pembawanya, kalau lipstik misalnya bisa pewarna, kalau bedak bisa pengisi, jadi seperti itu. Jadi bisa dipisahkan antara logamnya dengan matriks yang lain atau bahan-bahan yang lain melalui proses preparasi sampel, sehingga nanti saat analisis yang dianalisis itu memang logamnya bukan bersama dengan matriks. Oke, gimana caranya? Yang perlu diperhatikan adalah untuk sampel padat dengan cara menimbang sebanyak 1 gram secara akurat dengan timbangan analitik ya. Kemudian dimasukkan dalam labu ukur, ditambahkan 15 ml asam nitrat pekat, 5 ml hidrogen peroksida 30% dan 5 ml HCl pekat. Kemudian labu ditutup selama 15 menit untuk memastikan reaksinya lengkap sebagai fase pertama digesti basah asam. Jadi ini cara untuk memisahkan antara logam dengan matriks dengan menambahkan asam-asam pekat gitu ya, untuk mendigesti atau memecah atau memisahkan ya antara logam dengan matriksnya, sehingga logamnya akan keluar saat kita saring, kemudian matriksnya dia akan berada di mana ya, dia akan terlepas dari matriksnya. Kemudian campuran yang dihasilkan dipanaskan pada suhu 150 derajat Celcius dalam lemari asam. Kenapa pakai lemari asam? Ya karena kita memanaskan asam pekat ya, yang dia sangat toksik, kemudian kita letakkan di lemari asam. Pastikan lemarinya asam juga blowernya nyala ya. Kenapa harus nyala ya? Supaya dia bisa menarik uap-uap asam kuat sehingga dia tidak akan meracuni si peneliti. Kemudian itu nanti dipanaskan sampai tidak ada lagi asam coklat dan dibiarkan dingin. Asam coklatnya dari mana ya? Dari asam-asam pekat itu. Kemudian setelah pendinginan ditambahkan 20 ml air deionisasi ke dalam campuran yang dihasilkan tadi, kemudian disaring dengan kertas Workman nomor 1. Hasil saringannya dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan diencerkan menggunakan air deionisasi sampai tanda batas sebelum diuji dengan instrumen. Jadi dipastikan yang pekat-pekat tadi yang dia akan merusak instrumen dia bisa teruap semuanya, baru kita saring. Digesti proses tersebut ya dilakukan sebanyak 3 kali ya, diulang supaya nanti nilai akurasi dan presisinya oke. Untuk analisis sampel dengan SSA, jadi sampel yang sudah kita digesti tadi dianalisis dengan kadar Pb dan Hg menggunakan spektrofotometer serapan atom nyala dengan cara membuat larutan standar sebanyak 1000 ppm yang kemudian diencerkan dengan beberapa konsentrasi atau menjadi beberapa konsentrasi yang berbeda. Bebas bisa 10 ppm, 20, 30, 50 untuk mendapatkan kurva kalibrasi sebagai analisa kuantitatif. Semua pengukuran dijalankan dengan rangkap 3 untuk sampel maupun larutan standar. Jadi diulang 3 kali. Jadi setelah kalau untuk larutan standar setelah buat 5 konsentrasi, maka saat mengujinya itu diuji sebanyak 3 kali. Untuk kondisi instrumen selama analisis
dan logam berat dicantumkan untuk memberikan rincian tentang parameter yang digunakan untuk masing-masing logam. Jadi kondisinya laju alirnya berapa, panjang gelombangnya berapa, laju oksidannya berapa, nah itu penting untuk dicatat. Nah, untuk datanya sendiri ada data penimbangan, hasil penimbangan dari sampel ya. Jadi ini dengan penimbangan tak langsung yang kita mempertimbangkan sisa zat yang menempel pada botol timbang. Ataupun kalau lipstick bisa pakai gelas arloji. Kalau bedak bisa pakai botol timbang karena dia bentuknya serbuk. Jadi nanti botol timbang plus tutup tinggal dikurangin aja botol timbang plus tutup plus sisa zat, sehingga kalian akan peroleh yang namanya berat. Ini harusnya massa ya, nanti kalian bisa ganti sendiri massa zat dalam gram. Untuk parameter SSA di dalam spektrofotometer serapan atom, ini parameter yang harus diperhatikan ya. Ini parameternya kalian bisa coba pada alatnya, karena sebelum kita praktikum sebenarnya harus optimasi untuk menentukan kondisi optimum saat kita menganalisa. Jadi tidak boleh langsung harus dengan sekian enggak. Kalian bisa cari literaturnya dulu, berdasarkan literatur ini kondisi optimasinya seperti ini. Nah itu kalian coba apakah kondisinya itu akan sesuai dengan alat yang kalian gunakan. Kalau misalnya nggak sesuai ya kalian harus coba sendiri ya, gimana cara menentukan panjang gelombang maksimum, kemudian kita menentukan laju alir udara, oksidan, itu ada optimasinya. Jadi semoga yang sedang melakukan penelitian tentang SSA, siapapun itu untuk praktikum ataupun untuk penelitian ya, kalian harus memperhatikan apa saja yang harus dilakukan sebelum kalian masuk ke dalam lab. Kalian bisa lihat di YouTube saya persiapan-persiapan apa aja yang bisa kalian lakukan. Nah, ini kita pakai parameter sesuai dengan alat yang kita gunakan, di mana parameternya meliputi panjang gelombang maksimum dari Hg maupun Pb, lajur alir udara, lajur alir oksidan, kuat arus lampu katoda, lebar celah, serta tinggi pembakar Brunner. Nah, ini bisa kita lihat bahwa antara merkuri maupun timbal sedikit berbeda. Itulah kenapa kalian harus melakukan optimasi. Kalau misalnya nggak melakukan optimasi, nanti kalian nggak bisa membedakan mana kondisi yang paling optimal untuk analisa. Efeknya apa? Panjang ya. Jadi efeknya bisa saja nanti kadarnya terlalu kecil ataupun terlalu tinggi enggak ya. Jadi terlalu kecil. Sehingga seharusnya mungkin ada Hg atau Pp dalam kosmetik, karena ini ditambahkan kadang tidak banyak, tapi tidak boleh ada di dalam kosmetik ataupun kosmetik lipstick maupun bedak ya. Kalian bisa baca peraturan dari bahan-bahan yang tidak boleh ditambahkan kosmetik ke dalam kosmetik ataupun yang lainnya. Untuk data pengukuran panjang gelombang maksimum dari Pp dan Hg, ini menggunakan 3 macam konsentrasi yang kita ukur pada absorbansi maksimum, itu yang dikatakan sebagai lambda atau panjang gelombang maksimum. Kenapa harus 3 konsentrasi ya? Balik lagi ya, kita kan mengukur, jadi mengukur itu perlu adanya replikasi untuk apa? Untuk memperoleh nilai presisi yang bagus ya, sehingga kita perlu melakukan 3 kali replikasi. Kenapa harus 3? Karena itu minimal kalian boleh melakukan replikasi. Kenapa nggak boleh 2? Kalau 2 nanti kan hanya ada 2 titik, sehingga hanya titik 1 sama 2, jadi hanya garis lurus saja. Kita nggak tahu yang terakhir itu 3. Terus boleh nggak lebih dari 3? Boleh aja, boleh 5, 7 atau 10 atau 9. Nah, kalian berapa banyak
yang boleh digunakan. Ya, kalian bisa lihat di ICH guideline tentang validasi metode, berapa sampel yang boleh diuji atau berapa kali replikasi, ya maaf bukan sampel, berapa kali replikasi yang harus digunakan untuk menentukan validasi, baik pengukuran presisi terutama di bagian presisi. Nah, dari ketiga konsentrasi diukur dengan spektrofotometer serapan atom sehingga diperoleh absorbansi maksimal, yang absorbansi maksimal itu merupakan sebagai panjang gelombang maksimum. Jadi absorbansi maksimal itu akan keluar saat dia berada di panjang gelombang maksimum. Jadi seperti itu. Sehingga dari 3 kali replikasi itu, misalnya PB, kalian bisa merata-rata panjang gelombang maksimalnya dari ketiga-tiganya, sehingga itu yang nanti diuji untuk penetapan kadar. Terus tidak hanya untuk penetapan kadar ya, juga penetapan nilai absorbansi dari larutan baku kerja standar. Nah, untuk larutan baku kerja standar ini dipakai dengan 5 macam konsentrasi yang diuji pada panjang gelombang maksimal yang sudah kita peroleh dari rata-rata panjang gelombang tadi ya di slide sebelumnya. Kemudian diperoleh absorbansi maksimal seperti data tabel ini. Untuk kadar data penetapan kadar PB, kalian yang pertama harus membuat kurva kalibrasi dari ini ya. Jadi kurva kalibrasinya dari PB nanti dicari persamaan garisnya, kemudian dari HG juga dicari. Kalau sudah mendapatkan persamaan, kalian bisa memasukkan nilai absorbansi dari sampel ke dalam nilai X atau Y, ke dalam nilai Y, kemudian akan dapat nilai ppm-nya. Terus kalau sudah dapat nilai ppm, kalian bisa rubah menjadi miligram per mili. ppm itu kan miligram per liter, jadi kalian bisa rubah menjadi miligram per mililiter. Begitu juga dengan penetapan kadar Hg, tinggal masukin aja nilai absorbansinya ke dalam persamaan kurva kalibrasi dari Hg. Jangan sampai keliru ya. Oke, sekian dulu. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahkan di kolom komentar, share ke teman-temannya supaya nanti temannya juga bisa belajar. Kalau kita share itu, kita akan juga mendapatkan nilai amal jariahnya juga ke dia. Oke, gitu aja. Subscribe terus di channel saya. Saya Kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.